aku bisa memilih takdir. Aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang tergabung dalam kajian rutin serial Tibbun Nabawi dalam majelis kajian Al-Fath. Guys, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kita Tibbun Nabawi terkait dengan yaitu puasa. Karena momennya kita puasa, jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya kaitan dengan puasa. Rahimana rahimakumullah. Tema sebagaimana telah disebutkan dalam poster, bahwasanya tema ini sebenarnya diambil dari hadis. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam poster, jangan jadikan puasa hanya tahan lapar dan dahaga. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mereka ini tidak meninggalkan az-zur. Az-zur yaitu ucapan seperti kedustaan. Seperti juga termasuk dalam az-zur ini al-kidhib, an-namimah, al-ghibah, wasyatam. Ya, termasuk ucapan celaan, makian, ya, gunjingan, adu domba. Ini juga masuk zur. Wal 'amala bih, ay al-amal bil batil, yaitu beramal dengan kebatilan. Beramal dengan kebatilan. Wal jahl, al-jahl yaitu as-safah, kejahilan dia, kebodohan dia, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Dengan kebodohan-kebodohan dia. Maka tiga hal ini, apa yang resiko didapati? Kata Rasulullah SAW, "Falaysa lillahi hajah." Allah enggak ada keperluan dengan dia. Allah enggak ada kepentingan dengan dia. Dengan hanya urusan dia meninggalkan makan dan minum. Dengan urusan dia lapar dan dahaga. Ya, Allah enggak butuh yang seperti demikian. Makanya puasa jangan diniatkan hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Puasa jangan diniatkan untuk menjaga kesehatan saja. Ya, puasa itu dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang penting rahimakumullah. Ya. Maka kalau puasa niatnya sehat, puasa niatnya
hanya untuk yaitu mengurangi berat badan. Puasa niatnya untuk menurunkan kolesterol, untuk menurunkan gula darah. Ya. Puasa niatnya untuk membunuh sel kankernya. Puasa niatnya untuk bikin dia awet muda. Maka yang kalau niatnya hanya seperti ini, Allah nggak butuh. Nah, Allah nggak butuh. Adapun hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW, tidak bisa menjadi dalil. Fa rahman wa rahimakumullah jami'an, ya, maka jangankan puasa itu untuk sehat. Puasa itu semata-mata dijalankan, diamalkan karena perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu asal hukumnya. Kita menjalankan ibadah puasa, kenapa? Karena merupakan ibadah, perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diniatkan puasa untuk sehat, berdalil dengan hadis yang lemah. Sumu tasihhu. Nah, puasalah maka kalian sehat. Ini nggak bisa disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun maknanya benar. Maknanya dengan puasa itu, masya Allah, bisa memberikan manfaat. Ya, manfaat sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah manfaat untuk kesempatan mengobati ruh, mengobati hati, dan mengobati badan. Kesempatan. Nah, dan dia termasuk fursatun kabirah li taqwiyati ruh wa taqwiyati al-'udhu wal jasad wal badan. Dia ini adalah termasuk ajang media untuk menguatkan ruh kita, untuk menguatkan badan kita dengan puasa. Demikian rahimakumullah jami'an. Fa kita kaitkan dengan Tibbun Nabawi. Di antaranya, ya, puasa ini sangat banyak manfaatnya. Makanya jangan bilang hanya menahan lapar dan dahaga untuk mengurangi berat badan. Itu berarti Anda hanya Tibbun Nabawi ngobati dari sisi apa? Dari sisi apa? Ruh. Dari sisi fisik, ya. Dari sisi badan, sisi ruh belum Anda obati berarti. Ya, makanya kita akan masuk di sini. Masuk apa? Puasa bisa mengobati ruh Anda, penyakit hati Anda, juga penyakit dalam tubuh Anda. Kalau kita lihat sekilas hadis ini, ya, seolah-olah orang yang puasa itu apa? Pengennya sebagian orang puasa itu hanya untuk kesehatan. Nah, dan Allah nggak butuh yang seperti ini. Hanya ingin menahan lapar dan dahaga, Allah nggak butuh yang seperti ini. Allah butuh lebih dari itu. Bukan hanya fisik. Fisik itu nanti. Yang pertama itu iman kita jadi naik. Dosa kita terhapus dan dikurangi. Dan kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Itu yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Wajib bagi kalian berpuasa. Ya, sebagaimana umat-umat yang terdahulu berpuasa. Agar apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan pertama. Sekarang kalau Anda sehat, untuk apa sehat? Sehat untuk maksiat. Sehat untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan banyak rekreasi atau perkara-perkara yang mubah, atau sehat untuk ibadah. Ini rahmatullah yang perlu kita resapi. Sehat fisik, sehat rohani. Rahmatullah jami'an. Puasa. Kita lihat aja puasa ayyamul bid. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siyam ayyamul bid yudhibu wahra as-sadar. Puasa ayyamul bid itu menghilangkan wahra as-sadar. Ya. Apa itu wahra as-sadar? Wahra as-sadar yaitu penyakit hati, termasuk hasad. Itu yang paling banyak ngerasakan hasilnya, manfaatnya
orang yang di dadanya penuh dengan hasad. Ya, apa itu hasad? Iradatu zawalin ni'am 'anil ghair. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, pada tetangganya, pada orang di sekitar kita, nikmat mereka itu hilang dan nikmat itu pindah kepada kita. Ini namanya hasad. Ya, menunjukkan lemahnya dia. Dan penyakit semacam ini bukan diobati dengan obat-obat yang berada di pasaran, tapi obatnya adalah diantaranya disebutkan Nabi SAW, siyam ayyamil bid, puasa ayyamil bid, ya, 3 hari dalam sebulan. Nah, 13, 14, 15 Hijriah. Ini rahimanallah jami'an. Dan bukan hanya itu, ya, pada puasa ayyamil bid yang kita dapati puasa dalam 1 bulan ada 3 hari. Ya, itu sebenarnya kalau dari sisi jasmani, dari sisi fisik, di antara manfaatnya adalah sebagai bioritme dalam tubuh kita. Dalam 1 bulan Allah jadikan syariat puasa sunnah, puasa ayyamil bid, 3 hari dalam 1 bulan. Nah, dan puasa ini, ya, sebenarnya untuk membersihkan racun dalam 1 bulan. Masya Allah. Dalam 1 bulan tuh Allah jadikan ayyamil bid. Nah, dan dalam 1 pekan Allah jadikan pula bioritme untuk tubuh kita. Dalam 1 bulan atau 1 pekan Allah jadikan puasa sunnah dengan puasa Senin dan Kamis. Nah, dan Senin dan Kamis adalah hari di antara hari-hari pertengahan hari dalam 1 pekan. Kalau tadi 1 bulan, tengah-tengahnya 13, 14, 15. Adapun 1 pekan, yaitu Senin dan Kamis. Nah, ini subhanallah dalam 1 pekan, puasanya nggak berurutan. Senin, Kamis. Senin puasa, Selasa, Rabu nggak puasa. Senin puasa, saat itu Masya Allah tubuh kita dibersihkan. Iman kita dikuatkan. Selasa, Rabu, sudah. Nah, dia makan dan lain sebagainya. Kamis puasa lagi, dibersihkan lagi, racun lagi, iman juga dinaikkan, dosa juga dihapus, Masya Allah. Dan Jumat, Sabtu, Ahad nggak puasa lagi. Nah, Masya Allah. Karena dalam 1 pekan. Adapun dalam 1 bulan Allah jadikan ayyamil bid 3 hari, 13, 14, 15 berturut-turut. Kenapa? 1 bulan. Nah, adapun dalam 1 tahun, barakallahu fikum, ya, dalam 1 tahun dijadikan lain. Mungkin ada yang nggak puasa selama 1 tahun, dia nggak puasa. Selama 1 tahun dia, subhanallah, nggak pernah puasa. Dalam 1 tahun Allah jadikan puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, ya, yang harinya berturut-turut 29 sampai 30 hari atau 30 hari berturut-turut. Nah, ini sebenarnya adalah rahmah minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? 11 bulan kaum muslimin saudara kita nggak ada yang puasa. Mereka meninggalkan puasa atau nggak ada puasa sunnah. Nah, sama sekali. Maka Ramadan dipaksa, diwajibkan untuk apa? Saat itu agar iman kita menjadi orang yang bertakwa, fisik kita juga dibersihkan. Nah, dosa kita dihapus, kotoran tubuh kita juga dibuang. Iman kita dinaikkan, imun kita juga dinaikkan ketika Ramadan. Subhanallah. Rahmatullah, itu adalah hikmah. Nyesel sekali kalau ada insan, ada manusia yang dia nggak bangga dengan datangnya Ramadan. Dia merasa berat ketika Ramadan mendatangi dia. Padahal Ramadan adalah tamu dari tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kita. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ramadan tamu bagi kita, muliakan dia. Nah, hari penuh maghfirah, bulan penuh maghfirah, ya, penuh ampunan, penuh keberkahan, Masya Allah, penuh keberkahan dari sisi amalan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk Ramadan adalah bulan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bulan Ramadan ini banyak keutamanya. Sampai turun surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sampai malam itu nanti didapati juga dalam Ramadan itu 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar,
yang mana pada malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat-umat terdahulu umurnya panjang, fisiknya juga besar. Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta. Ya, katakan kalau 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Nah, 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Fa subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam umurnya panjang. Umurnya beliau alf ila khamsina sana. Umur dakwahnya beliau 950 tahun. Itu dakwahnya. Adapun umur totalnya, ada yang mengatakan, dan sanadnya perlu dilihat, ada yang mengatakan umurnya Nabi Nuh alaihissalam 1500 tahun. Umurnya mereka panjang. Nah, tapi dengan umur panjang pula, ya, datang riwayat ketika Nabi Nuh ditanyai, ya, bagaimana dengan umur kamu yang panjang, apa yang kamu rasakan? Yang dia rasakan seperti masuk pintu, cepat keluar pintu. Itu padahal umurnya 1500 tahun. Masuk pintu, dakhaltud dar, dakhaltul bab, wa kharajtul bab. Nah, aku masuk pintu, langsung keluar pintu. 1500 tahun terasa dekat sekali bagi Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad SAW, umatnya dijadikan pendek umurnya. Makanya Nabi bersabda, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Pendek. Sedikit sekali yang di atas 70 tahun, sedikit. Sedikit sekali yang di atas 100 tahun. Nah, kalau ada manusia umurnya di atas 70 tahun, jangan bilang bonus. Alhamdulillah Pak, Anda sudah diberi bonus. Itu bukan bonus. Perlu diperinci. Jika dia umurnya di atas 70 tahun, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bonus. Tapi jika umur dia lebih dari 70 tahun, kemudian apa? Dia semakin jauh dari Allah. Hartanya dipakai ke perkara yang haram. Umurnya dipakai perkara yang haram. Ya. Kemudian waktunya dihabiskan untuk perkara yang haram. Ya. Kemudian ini apakah Anda katakan bonus? Bukan bonus. Itu jebakan dari Allah Subhanahu wa taala, disegerakan untuk dia. Untuk nanti disiapkan di yaumul qiyamah, di alam kubur, padang mahsyar, yaumul qiyamah, ya, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau kalian melihat Allah memberikan dunia kepada dia dari umur dia yang panjang, harta dia yang melimpah, ya, kesenangan dia yang Masya Allah banyak Allah berikan kepada dia, tetapi dia senantiasa senang melakukan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Fa ini perlu disadari, ya. Umur kita, ya, umur panjang kita untuk apa? Rahmatullah terkait dengan puasa lagi. Nah, Allah jadikan puasa ini Masya Allah hikmahnya banyak sekali. Nah, hikmahnya sangat banyak. Puasa Ramadan, ya, dari sisi hikmah ukhrawiyah dan hikmah dunyawiyah. Dari hikmah ukhrawiyah, dosa-dosa kita dihapus. Ya, kemudian pahala-pahala dibuka pintunya. Kemudian kemudian ketakwaan ditingkatkan. Nah, ketakwaan juga ditingkatkan dan amalan dilipat gandakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, kullu amal ibn Adam yudha'af min asyra amthaliha ila 700 dhif. Kata Nabi SAW, amalan anak Adam dilipat gandakan, amalan kebaikan itu dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian apa kata Allah dalam hadits qudsi ini? Nabi sebutkan, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, itu murni untukku. Itu untukku. Dan akulah yang membalasnya. Para ulama menyebutkan takwil dari hadis ini, bahwasanya puasa itu untuk Allah. Dan hanya Allah yang membalasnya. Artinya apa?
balasan dari Allah khusus amalan-amalan di bulan puasa. Dari amalan-amalan kebaikan kita dilipat gandakan bukan hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi unlimited menurut kita. Dan hanya Allah yang tahu berapa balasannya. Bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta, kita nggak tahu. Itu khusus amalan orang yang puasa, subhanallah. Itu dari sisi ukhrawiyah. Dari sisi ukhrawiyah. Sampai Allah jadikan pintu surga khusus yang namanya pintu Rayyan, Babur Rayyan. Pintu surga yang namanya Rayyan. Pintu surga ini adalah khusus untuk orang-orang yang banyak puasa. Ya. Termasuk banyak puasa di sini. Puasa Ramadan saja. Ya. Puasa Ramadan Anda lakukan hanya Ramadan saja termasuk orang banyak puasa. Apalagi puasa-puasa setelahnya. Puasa Syawal. Ya. Senin, Kemis, Ayyamul Bid. Lebih-lebih. Orang yang rutin Ramadan saja masuk kategori banyak puasa. Ya subhanallah. Sayangnya Allah kepada kita. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Ramadan Allah jadikan puasa Syawal. Hikmah dari sisi ukhrawiyah, puasa Syawal untuk menutupi kecacatan puasa di bulan Ramadan kita. Karena mungkin pandangan mata kita, pandangan maksiat kita, lisan kita yang tajam, mungkin hati kita yang bermaksiat, mungkin pikiran kita yang ya traveling kata orang, banyak dosa, ya mungkin tangan kita yang banyak melakukan kezaliman, ya mendolimi orang dengan kekuatan kita, ya kepada anak kita, istri kita, atau mungkin dengan tangan kita menggerakkan jari jemarinya untuk gadget, untuk website yang nggak jelas. Naudzubillah, nasallallahu alaihi. Hati-hati. Ya, nah itu kecacatan di bulan Ramadan kalau terjadi. Dan puasa Syawal untuk menutupi lubang-lubang kecacatan kita di bulan Ramadan. Dan ingat, setiap Allah jadikan ibadah fardu, di situ ada ibadah nafilah, ibadah sunnah untuk mengiringi sebagai penyempurna ibadah wajib atau fardu. Dalam puasa Ramadan Allah jadikan puasa Syawal. Syawal untuk menutupi lubang-lubang kecacatan kita di bulan Ramadan. Dalam salat 5 waktu ada salat rawatib. Salat rawatib itu untuk menutupi kecacatan kita dari salat-salat wajib kita. Nah, subhanallah. Demikian rahmatullah jami'an. Ini sekali lagi dari sisi ukhrawiyah. Manfaat puasa. Dari sisi dunyawiyah banyak. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian apa? Mengilmuinya. Jika kalian mengetahuinya. Ya. Mengetahui apa? Puasa dari sisi agama, kebaikan dari sisi ukhrawiyah, agama. Kebaikan dari sisi dunyawiyah. Dari sisi fisik, organ tubuh kita, apa manfaatnya puasa? Dari sisi ukhrawiyah, apa manfaatnya puasa? Sebagaimana kita sudah sebutkan. Maka dari itu, ketika Anda mengetahui manfaat puasa, Masya Allah, yang puasa bukan hanya untuk mencegah lapar dan dahaga, ternyata manfaatnya ketika kita ketahui, ya akan apa? Kita akan tahu ternyata puasa itu lebih baik bagi kita daripada kita nggak puasa, ya terutama di musim pandemi. Karena banyak di antara saudara kita yang subhanallah mereka ini hakikatnya para penyembah hawa nafsu, para pengembos keimanan. Mereka katakan nggak usah puasa. Puasa itu hanya akan menurunkan imun kita. Kalau imun kita turun di musim pandemi, maka kita akan rentan tertular COVID-19. Subhanallah. Ya, dari sisi agama dia pengembos, dia salah. Dari sisi ilmu kesehatan dia juga salah. Nah, salah dua-duanya, makanya dia bisa disebut jahil murakkab. Ya, orang yang kebodohannya berlipat ganda, numpuk. Dari sisi agama salah. Dari sisi ilmu kesehatan juga salah. Puasa itu lebih baik bagi Anda di musim wabah, COVID sekalipun. Itu lebih baik bagi Anda. Nah, sampaikan kepada mereka-mereka yang ketakutan berlebihan. Puasa musim COVID itu penting. Ya, justru dengan kita puasa,
Pertama, dari sisi ukhrawi, dari sisi hati kita, jiwa kita juga. Makanya kalau datang puasa, sambut puasa dengan riang gembira, dengan senang. Ya, para ulama di masa lalu 6 bulan itu sudah berdoa, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan. Berharap ketemu Ramadan, bukan berharap lari. Berharap berjumpa. Ketika sudah berpisah dengan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, dia berdoa terus. Ya Allah, terimalah amalanku, qiraatku, ya, salatku dan lain sebagainya. Terimalah ya Allah. Nah, ini kebiasaan para ulama salaf di masa lalu. Itu dari sisi ukhrawiyah. Nah, adapun dari sisi duniawiyah juga demikian. Masya Allah, Ramadan ini manfaatnya banyak. Ya. Dari sisi jiwa kita bahas dulu, hati. Kalau hati Anda senang dengan Ramadan, Anda akan cinta dengan Ramadan. Kalau Anda cinta dengan puasa Ramadan, maka Anda akan merasakan lezatnya puasa di bulan Ramadan. Itu penting. Bagaimana caranya cinta? Tak kenal maka tak sayang. Harus tahu apa manfaat dari puasa. Dari sisi duniawiyah, apa manfaat puasa dari sisi ukhrawiyah. Itu penting untuk kita ketahui. Sehingga apa? Kalau tahu siapa Ramadan, apa manfaatnya Ramadan di sisi Allah dan bagi kesehatan kita, maka kita akan tahu cinta kita kepada Ramadan. Ketika kita cinta kepada Ramadan, saat itu ibadah kita akan semakin lezat. Puasa di Ramadan sangat lezat. Demikian itu yang penting. Tatkala Anda merasakan cinta dan senang, merasakan lezatnya puasa, ketahuilah. Endorfin Anda juga keluar. Imun Anda juga akan naik. Naam, barakallahu fik. Kemudian rahmatullah dari sisi jiwa. Sudah, ukhrawiyah sudah. Sekarang dari sisi dunia. Perlu kita ketahui. Nah, dari sisi dunia, kenapa puasa lebih baik bagi Anda di musim wabah? Perlu kita bahas. Anda jika banyak makan, tubuh Anda akan bersifat lembab. Ya, terutama kalau makannya nggak peduli, kombinasi panas dengan panas. Tubuh akan numpuk dengan sifat lembab. Sifat lembab ini kalau terus dilakukan dan nggak pernah puasa, akan semakin lembab. Ketika tubuh Anda lembab, saat itu ya, tubuh Anda yang lembab ini akan menjadi media bersarangnya virus, bakteri, dan jamur. Karena mereka suka yang lembab. Ketika tubuh lembab, kulit ikut lembab. Ketika kulit lembab, jamur di udara. Ya, nah, akan suka dengan media yang lembab. Pada kaum laki-laki sering terjadi panu kadas kurap. Pada kaum wanita sering terjadi keputihan. Kenapa? Semua pada adanya kelembapan. Kelembapan dalam tubuh keluar. Jika arahnya ke kemaluan wanita, permisi akramakumullah, akan terjadi keputihan. Walaupun dia berobat, dikasih obat, katakan nistatin, direndam pada kemaluannya, permisi akramakumullah, sembuh. Sampai berapa lama sembuh? Katakan sembuh mungkin 1 pekan, 2 pekan. Setelah itu balik lagi. Kenapa? Karena penyebabnya sama. Makanan yang Anda makan menyebabkan kelembapan. Nah, pada kulit, panu kadas kurap. Masya Allah. Nah, dan jika kelembapan ini pada hidung, apa yang terjadi? Akan terjadi zukam, influenza, pilek. Jika terjadi pada mata, maka saat itu akan terjadi infeksi dalam bahasa Arabnya remet, yaitu konjungtivitis. Sebabnya apa? Ujung-ujung karena banyak makan. Ya, karena terlalu banyak makan. Subhanallah. Ini perlu diperhatikan. Nah, ketika kelembapan itu ke hidung, ke paru-paru, tenggorokan, maka semua media lembab ini akan menjadikan sebab perantara virus influenza, virus juga diantaranya yaitu virus COVID-19. Senang dengan apa? Yang lembab. Mereka ini terbang di udara bebas. Mereka akan mencari media yang paling mereka gemari. Yang mereka gemari, paling mereka senangi adalah hidung yang lembab. Gak heran kalau terjadi pilek. Maka penyebabnya utama pilek apa? Karena tubuh Anda lembab. Kenapa tubuh lembab? Karena pola makan yang salah. Makanya perlu diperhatikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid keempat, halaman 416, dia sudah mewasiatkan. Puasa adalah obat yang paling manjur untuk siapa? Orang yang pada tubuhnya amzijah al-baridah ar-rutbah. Orang yang pada tubuhnya ada padanya sifat campuran lembab, dingin, lembab.
Dengan puasa dibakar itu kelembapan. Dingin yang di tubuh dibakar. Subhanallah. Nah ini rahimakumullah jami'an. Perlu diperhatikan. Ya, berarti puasa justru bikin akan sehatnya Anda di bulan puasa. Lihat Anda. Coba perhatikan kalau bisa ada yang meneliti. Bulan puasa, ya. Coba bulan puasa berapa angka orang yang terjangkit COVID-19? Periksa saja coba. Berapa? Ketika bulan puasa lihat angka orang yang sakit di rumah sakit menurun apa tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Itu perlu diperhatikan. Dan manfaatnya banyak sekali orang puasa. Ya, coba hewan saja. Ini manusia punya akal, diciptakan akal tapi masih mau menyelisih perintah Allah. Udah nggak usah puasa, COVID nggak usah puasa. Bikin imun drop, sudah salah dalil agama, salah dalil ilmu kedokteran, salah. Nah, barakallahu fiik. Hewan saja nggak punya akal coba. Kalau dia sakit, apa yang dia lakukan? Dia puasa. Ya, anjing, kucing, burung, ayam, ya, ular sekalipun, mereka kalau sakit nggak mau makan. Walaupun dikasih makanan terenak menurut dia nggak mau makan. Nah, ini hewan. Adapun Nabi mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, ya, adab ketika mendapati orang yang sakit. Ada di antara kita yang sakit. Apa kata Nabi SAW? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yaskihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian dengan makan dan minum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan makan dan minum. Berarti kalau ada anak istri kita, suami Anda sakit, jangan dipaksa makan. Karena itu apa? Reaksi dia, tubuh dia kalau sakit. Nah, orang sakit lidahnya pahit. Orang sakit nggak nafsu makan, orang sakit demam. Kenapa? Itu mekanisme. Biar apa? Biar dia nggak nafsu makan. Biar racun yang di tubuhnya dikeluarkan dulu. Ya, setelah dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dia sehat. Lihat, orang yang recovery baru mulai sehat dari sakit. Apa yang terjadi? Nafsu makannya bertambah. Kenapa? Itu mekanisme. Jadi habis sakit semua dibuang, setelah semua dibuang nafsu makan kembali, saat itu dia kepingin makan. Subhanallah. Bagaimana Allah jadikan tubuh kita? Subhanallah. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Allah ciptakan kita dalam keadaan sesempurna-sempurnanya. Taqwim. Apa itu? Ahsani taqwim. Para ahli tafsir Ibnu Katsir, ya, juga As-Sa'di dan yang selainnya mengatakan bahwasanya ahsanut taqwim ay ahsanus surah wal qamah. Ahsanus surah yaitu sebaik-baik anatomi. Wal qamah sebaik-baik fisiologi. Masya Allah. Sebaik-baik fungsi organ dan organnya. Bagaimana Allah ciptakan. Nah, subhanallah. Itu rahmatullah. Badan demam ketika sakit kenapa? Ingin mendidikkan bakteri, virus yang ada di tubuh kita. Ya, makanya dia demam. Itu indikator. Nah, makanya ketika orang sakit, jangan dipaksa makan. Jangan dipaksa makan. Nah, di antara manfaatnya, subhanallah, ketika orang puasa, disebutkan 3 hari orang puasa berturut-turut. Saat itu sel darah putih dia naik. Saat itu imun dia naik. Masya Allah. Itu reaksi alami. Nah, bahkan disebutkan seorang laki dari Jepang, namanya Yoshinori, dan dia ini mendapat Nobel ilmu kedokteran dan fisiologi. Nah, yang dia ini subhanallah, dia ini meneliti manfaat dari puasa. Manfaat dari puasa. Manfaat dari puasa akan muncul reaksi mekanisme autofagi, yaitu sel yang tua dibuang, dihancurin, diganti sel yang muda. Berarti bisa bikin awet muda. Tapi ingat, puasa yang Nabi ajarkan bukan hanya untuk nahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu. Itu hanya faedah, hikmah, hanya mengikuti saja. Nah, kemudian juga di antara manfaatnya membunuh sel tumor dan sel kanker. Di antara manfaatnya menguatkan kinerja pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga mengobati kencing manis. Di antara manfaatnya mengendalikan tensi darah. Di antara manfaatnya membersihkan ginjal dan saluran perkemihan. Di antara manfaatnya membersihkan pembuluh darah. Karena LDL tinggi dalam darah Anda akan menyebabkan plak-plak dalam pembuluh darah. Itu dibersihkan.
karena trigliserid tinggi dalam darah Anda akan menyebabkan pembuluh darah mengeras. Itu diatasi dengan puasa. Nah, dan juga diantaranya untuk menguatkan otak. Orang yang banyak makan, lihat, dia mudah lupa. Orang yang banyak makan, ya, daya ingatnya akan berkurang. Nah, orang yang banyak makan, konsentrasinya berkurang. Makanya puasa dianjurkan bagi para penghafal Al-Quran, dianjurkan untuk tidak banyak makan dan banyak puasa. Dan dianjurkan untuk banyak puasa, tidak banyak makan. Demikian rahmatullah. Juga di antara manfaatnya, dia juga untuk membersihkan protein-protein yang menyebabkan racun di dalam tubuh kalau menumpuk, seperti asam laktat, ya, dan lain sebagainya dari protein-protein itu dibersihkan di dalam tubuh kita. Masya Allah. Farahmatullah. Kalau kita mau bahas mungkin nggak ada habis-habisnya manfaat dari puasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah. Dalam puasa saja sudah berapa nikmat kita dapati, berapa hikmah kita dapati. Nah, fa ini rahmanu rahimakumullah jami'an. Kemudian, nah, puasa ini sangat bagus apalagi di musim pandemi. Ya. Di musim pandemi sangat bagus sekali. Kemudian kita perhatikan puasa ini Masya Allah, ya, manfaat-manfaatnya yang sudah begitu banyak kita sebutin, yang ukhrawiyah atau dunyawiyah, tapi jangan salah paham, ya. Kapan manfaat ini didapat? Itu jadi masalah, ya. Manfaat ukhrawiyah, alhamdulillah, didapat kapan? Ketika puasa Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika puasa Anda sesuai dengan ajaran Nabi, bimbingan Nabi SAW. Karena itu apa? Syarat mutlak diterimanya amalan. Ya, syarat mutlak diterimanya amalan itu penting. Itu dari sisi ukhrawiyah. Ya, dari sisi duniawiyah, dilihat puasa, dijadikan puasa itu siangnya puasa, malamnya jadi waktu untuk balas dendam dari makanannya. Wah, ini subhanallah, bisa-bisa nggak dirasakan hasilnya puasa. Nah, bisa-bisa nggak dirasakan. Dari sisi ukhrawiyah, puasa itu ada yang dibagi puasa sempurna dan puasa yang cacat. Puasa yang sempurna, dia puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga hatinya untuk mendatangi ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini puasa yang sempurna. Nah, dosa-dosa dari ucapan, dari hati, dari mata, semuanya ditinggalin. Ya. Nah, ada puasa yang puasanya ini nggak sempurna, cacat. Ya. Kenapa? Dia puasa tapi lisannya nggak dijaga. Dia puasa tapi maksiat tetap dia datangi. Padahal Allah sudah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fuhush dan kemungkaran. Nah, dari fuhush dan kemungkaran. Fa ini puasa ini di bulan puasa, salatnya itu bukan hanya salat wajib dan salat rawatib, bukan. Tapi di bulan puasa plus salat taraweh. Salatnya ditambah porsinya coba. Ada yang 11 rakaat, 2-3 rakaat, lebih itu perkara khilafiyah. Dan Nabi SAW paling sering melakukan yang 11 rakaat. Dan subhanallah, berarti salatnya ditambah lebih dari salat biasanya di luar bulan Ramadan. Maka harusnya apa? Harusnya salatnya dia, puasanya dia, membaca Al-Qur'annya dia itu mencegah dari perbuatan maksiat, kemungkaran, ya. Harusnya demikian. Kalau di bulan Ramadan ternyata maksiatnya tambah. Di bulan Ramadan matanya tambah jelalatan. Di bulan Ramadan tambah banyak waktu sering untuk main-main, ngerumpi, ngabuburit dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan, ya, subhanallah, kemaksiatan malah melebihi di luar Ramadan. Maka apa? Evaluasi puasa Anda. Evaluasi salat Anda. Nah, sebaliknya, dari masalah kesehatan, masalah fisik, duniawiyah, coba. Di bulan Ramadan pipinya tambah tembem. Di bulan Ramadan tensinya naik. Di bulan Ramadan kolesterolnya naik. Di bulan Ramadan kadar gulanya naik. Di bulan Ramadan asam uratnya naik. Di bulan Ramadan perutnya tambah buncit. Di bulan Ramadan berat badannya naik 20 kilo. Nah, sekali lagi,
Anda mau niat puasa atau mau niat kuliner? Anda mau niat puasa atau niat balas dendam? Nah, bulan Ramadan Masya Allah ya, habis sahur makan berat, kemudian habis subuh tidur sampai zuhur. Ini puasa atau latihan menjadi jenazah? Nah, Ramadan tidur Masya Allah. Nah, alasannya tidur itu adalah ibadah. Ini gak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW, gak sabit dari Nabi SAW. Ini bukan ibadah, tapi jadi jenazah, latihan jadi jenazah. Barakallahu fikum, nas'alullah afiyah. Rahimahumullah. Maka dari itu, perlu kita lihat, ya, jangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan semua makanan itu halal, ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian yang thayyib dari makanan. Bukan berarti makanan itu nggak menyebabkan penyakit. Salah, itu mindset yang salah. Ya. Nah, Ramadan makanya kok tambah masalah. Penyakit muncul, ya. Berat badan naik. Nah, ini what's wrong with us, ya. Nah, kemudian sehat, sakit, gemuk, kurus, is your choice. Pilihan Anda. Nah, itu pilihan Anda. Anda sehat sakit di bulan Ramadan, pilihan Anda juga. Anda mau pilih makan, bagaimana makan menu sahur, buka, ya, mau habis tarawih, makan lagi, Masya Allah. Itu pilihan Anda, sehat sakit pilihan Anda. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Falyangduril insanu ila ta'amih." Ya, "Falyangduril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Termasuk di bulan Ramadan. Termasuk di bulan Ramadan, ya, ada apa yang perlu Anda lihat? Menu sahur Anda, menu buka Anda, jam-jam makan Anda, lihat dong. Ya, pantangannya nggak layak untuk Anda makan, Anda konsumsi apa? Lihat. Biar apa? Anda Masya Allah sehat terus di bulan Ramadan, istiqomah melakukan ibadah karena sehat Anda. 29 hari, 30 hari, lengkap. Bagi kaum wanita ada haid dan nifas, tetap haid dan nifas. Haid dan nifas. Gak perlu sebelum Ramadan Anda minum obat untuk mencegah haid. Ketika buka puasa minum obat pencegah haid, enggak. Ya, itu boleh. Cuma apa? Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah jadikan kaum wanita fitrah bagi Anda seperti demikian. Fitrahnya Anda kaum wanita itu haid, nifas. Ya. Kalau Anda haid, gak perlu minum obat untuk pencegah haid. Haid biarin haid. Karena itu darah kotor, saatnya dibuang. Kalau ditahan akan menyebabkan masalah. Perubahan hormon. Sehingga haid berikutnya dia mengalami dysmenorrhea, nyeri ketika haid. Ketika minum obat pencegah haid, akhirnya dia obesitas, kegemukan. Minum obat pencegah haid, tensinya naik. Ya. Alhasil, biarkan fitrah Allah itu berjalan. Kita jalani. Nah, barakallahu fikum. Fa'ini rahimakumullah. Sekarang makanya perlu dilihat sahurnya Anda apa, bukanya apa, makan malam gimana, ngemil malam sambil baca Al-Quran, khataman Al-Quran bagaimana. Pak, ini perlu diperhatikan rahmatullah jami'an. Kemudian sekarang kita bahas bagaimana tentang sahur, bagaimana tentang sahur. Ya, hadis Nabi SAW sangat banyak bicara tentang sahur. Di antara hadis Nabi SAW, ya, Nabi sudah mengingatkan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada makanan sahur kalian itu, menu sahur kalian itu ada padanya keberkahan. Di sini disebutkan yang lebih akurat dalam kamus-kamus bahasa Arab, suhur, fa inna fis suhur. Suhur itu kembali kepada makanannya. Kalau sahur kepada aktivitasnya. Maka di sini menu makanan kalian itu ada padanya keberkahan. Makanya penting sahur Anda, sahur itu penting. Jangan mentang-mentang obesitas, saya nggak mau sahur lah biar badan saya kurus. Enggak. Sahur justru berkah. Kenapa demikian? Kalau Anda nggak sahur, ya, sedangkan tubuh membutuhkan kalori untuk proses mencuci racun dari sahur sampai adzan maghrib, proses detoksifikasi dan autofagi yang sangat panjang, dan Anda nggak sahur, sedangkan mereka butuh tenaga, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
kalori yang diambil dari tubuh Anda adalah dari otot. Sehingga protein-protein diambil. Sehingga Anda kurus, tapi kurusnya kurus jelek. Kurus letoy, kurus-kurus sakit. Kenapa? Ini protein yang bagus untuk otot diambil, untuk tenaga. Nah, makanya justru nggak direkomendasi. Justru ketika puasa itu sahur. Ya, itu sahur, penting sekali sahur. Berkah. Sudah sahur enak, Anda bisa istiqomah, ya, siangnya kuat, plus Anda dapat pahala. Pahala apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga bersabda, Ista'inu bis sahur. Ista'inu bis sahur linnahar. Fi siyamika. Wasta'inu bil qaylulah li qiyamil lailik. Nah, bil makna. Ya, yang artinya apa? Ambillah sebab agar kamu dimudahkan, agar kamu ditolong dengan sahur untuk kamu puasa di siang harinya biar kuat. Dengan tidur qailulah sebelum duhur, tidur sebentar sebelum duhur, qailulah. Kata Nabi apa? Qil fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah kamu tidur siang karena setan enggak tidur siang. Tidur ini sunnah. Ya, untuk apa? Untuk membantumu bisa sholat malam dengan kuat. Nah, disuruh sahur biar kuat siangnya. Nah, juga Nabi juga bersabda, fa inna fiha ghidha'ul mubarak. Kata Nabi SAW. Dan sahur itu adalah nutrisi yang ada padanya keberkahan. Sahur Anda. Karena ada padanya nutrisi, padanya keberkahan. Sudah berapa pahala Anda dapat. Berapa sunnah Anda peroleh. Masya Allah. Juga Nabi SAW bersabda terkait dengan akidah kita dan sahur. Akidah seorang muslim terhadap menu sahur ini. Nabi sudah bersabda, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatis sahur. Sesungguhnya perbedaan, ini dari sisi akidah, perbedaan antara puasanya kita dan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Itu penting. Makanya sahur hukumnya sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW lahu hirs syadid fi sahur. Dan Nabi punya semangat yang kuat untuk selalu sahur. Subhanallah. Makanya hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wah, itu penting, rahmatullah jami'an. Dan juga dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya, ketika kita sebutkan di sini menu sahur, ya, waktu sahur, dan bagaimana sahurnya dan bagaimana akidah kita tentang sahur, itu sudah faedah, keutamaan. Nah, kemudian kita lihat kapan waktu sahurnya Nabi SAW. Waktu sahur yang terbaik adalah di akhir waktu malam. Ya, ada yang mengatakan 1/6 malam. Ya, kemudian disebutkan dari hadis Anas bin Malik. Ya, Nabi berkata, "Kaqadri ar-rajulu yaqra'u 50 ayat." Seperti apa? Seperti seorang lelaki yang membaca Al-Quran 50 ayat. Berarti sekitar kapan waktu sahur terbaik? Sekitar 15 sampai 20 menit. Itu waktu sahur yang terbaik. Yang paling baik. Dan subhanallah kalau kita perhatikan, waktu sahur yang terbaik adalah akhir waktu sahur. Ya, 1/6 malam. Dan waktu buka yang terbaik adalah kapan? Waktu buka yang terbaik adalah ketika adzan maghrib disegerakan. Ya. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, orang Syiah, mereka itu nggak makan sahur kalau puasa. Adapun ketika buka puasa, mereka itu mengakhirkan waktu buka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yazalu dinu zahiran ma ajjalun nasu al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Senantiasa agama ini akan kuat. Agama ini akan ditolong oleh Allah. Agama ini akan nampak kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kapan? Selama manusia menyegerakan berbuka. Nah, kenapa? Karena Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan waktu buka. Kapan? Ketika bintang baru muncul. Yaitu hampir mendekati Isya. Masya Allah. Jadi waktu sahurnya diakhirkan, bukanya
ketika adzan langsung disegerakan. Apa faedahnya? Arfaq lisaim. Yang demikian adalah lebih sayang, lebih lembut, ya, menunjukkan apa? Sayangnya Allah dengan syariat ini untuk orang yang berpuasa. Biar puasanya nggak terlalu panjang. Nah, biar puasanya nggak terlalu panjang. Barakallahu fiik. Fa ini rahimahumullah. Nah, ini rahimahumullah. Coba betapa banyak manfaatnya. Ya, kalau kita nggak kupas, siapa akan kupas? Qala Allah, qala Rasulullah. Terkait dengan faedah yang seperti ini, ya Allah. Ayo semangat menuntut ilmu. Ya, semangat untuk selalu menuntut ilmu. Ya, jangan fanatik sama golongan tertentu. Jangan fanatik dengan partai tertentu. Fanatiklah kepada dalil dan Rasulullah. Karena dalil sama Rasulullah nggak akan pernah berubah. Partai dan golongan berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, berubah fatwanya. Sesuai dengan kondisi-kondisi tentu berubah. Tapi dalil nggak akan pernah berubah. Maka belajar. Ya, kalau Anda tanya apa madhab saya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, kata Abu Hanifah, dan para imam-imam madhab mengatakan, kalau kalian tanya madhab saya adalah jika hadits sahih, maka itu madhab saya. Demikian. Jadi kita nggak fanatik golongan, nggak terkungkung dengan satu golongan, jangan. Yang penting menuntut ilmu, penting. Kalau Anda terkungkung sama golongan, ilmu akan hanya terbatas di golongan itu saja. Tapi kalau Anda fanatik pada dalil yang sahih, Masya Allah, ilmu sangat luas. Nah, rahimakumullah, itu penting. Itu terapi untuk membuka dada kita. Ya, mendapatkan ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat, itu sahurnya Nabi. Kapan diakhirkan waktunya? Kadang ada di masjid-masjid sekitar kita, yang mereka berkumandang, imsak, imsak, imsak. Kapan mereka kumandangkan? Mereka kumandangkan yaitu sekitar 15 menit, 20 menit sebelum azan. Nah, ini subhanallah, ini keliru. Ya, justru waktu itu adalah waktu terbaik untuk Anda sahur. Nah, hakikatnya imsak itu kapan? Hakikatnya imsak ketika fajar shadiq. Ketika adzan subuh mutayaqqinan, adzan subuhnya yakin itu memang masuk subuh, fajar shadiq, maka saat itulah imsak. Ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi belum masuk waktunya. Tetap Anda boleh makan. Ya. Maksudnya adzan yang sah adalah adzan yang masuk pada waktunya, yaitu fajar shadiq. Ketika cahaya matahari sudah mulai nampak rata mendatar. Kalau fajar kadhib, cahaya matahari vertikal. Nah, alhamdulillah sekarang kita ada aplikasi yang Masya Allah aplikasinya akurat, masuk waktu sesuai dengan lokasinya masing-masing, Masya Allah. Nah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahmatullah, kita lihat lagi menu sahurnya Nabi, ya, menu sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud, nikma suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik menu makanannya seorang mukmin, senikmat-nikmat menu makanannya seorang mukmin adalah kurma. Adalah kurma. Barakallahu fiik. Nah, ini kalau kita teliti lagi, ya Allah, manfaatnya banyak sekali. Nah, saking banyaknya pengen dikeluarkan, Masya Allah, faedah begitu banyaknya, pengen kita tulis kitab, kita tulis buku manfaat ini, ya Allah, ya, ingin diwujudkan biar kaum muslimin faham. Kalau kita betul-betul mencontoh Nabi SAW, subhanallah. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, kurma, Masya Allah, sebagaimana ma'ruf, sudah kita sampaikan berkali-kali, bahwasanya ketika perut kosong, yang paling baik adalah konsumsi yang manis-manis. Kedokteran Arab Yunan, kedokteran Arab klasik, kedokteran Yunan kuno, Arab klasik, juga kedokteran Cina sepakat. Ketika perut kosong, untuk liver dan limpa yang paling baik adalah yang manis-manis. Apalagi ketika bangun tidur, menu sahur yang manis-manis. Buka puasa setelah 12 jam, 14 jam perut kosong, Nabi pilih kurma. Kurmanya kurma basah lagi. Kemudian untuk mentahnik bayi baru lahir, sebelum disusuin, Nabi juga pilih kurma untuk mentahnik. Farahmatullah, satu kesalahan ketika ada orang yang gemuk
atau berkeyakinan ingin membersihkan racun dengan mengkonsumsi air panas, air hangat dengan jeruk nipis. Jika dikonsumsi dalam waktu dekat mungkin tidak mengapa. Tapi jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang akan membahayakan liver dan limpa, akan menjadi korban. Ya. Liver dan limpa akan menjadi korban. Makanya perlu diperhatikan. Nah, kurma menjadi menu sahur yang terbaik. Berarti ketika Anda sahur, jangan cari menu yang pedas-pedas, menu yang masam-masam, menu yang terlalu pahit. Nah, cari yang manis. Kurma yang Masya Allah paling manis. Kalau Anda nggak bisa sahur dengan hanya kurma, maka jika Anda terpaksa sahur nasi, jadikan juga kurma sebelumnya atau setelahnya dengan kasih jarak. Nah, karena ada yang berpendapat dengan hadis ini, ya, nikmat suhurul mu'min at-tamar, di antara ulama yang berpendapat ini sunnah, ada yang berpendapat ini nggak sampai sunnah. Nah, dan kalau kami teliti dari sisi ilmu pengobatan Arab klasik, kami lihat manfaatnya dengan sahur kurma sangat banyak. Nah, di antara manfaatnya, kurma itu sangat ringan, mudah dicerna oleh liver dan limpa. Nah, sehingga apa? Tidak memperberat kinerja liver, organ pencernaan dan organ yang lainnya ketika proses detoksifikasi selama dia puasa di siang hari. Nah, yang mana kurma ini ringan dicerna, hanya 10 menit, plus dia membantu proses detoksifikasi, membersihkan racun tubuh. Ya, ringan dan memudahkan. Dua faedah sekaligus didapat melalui kurma. Nah, coba seandainya makan kurma, sahur yang berat dari lemak-lemak, protein hewani, ya. Sedangkan di pagi harinya liver sudah lelah. Di siang hari puasa. Pagi, siang dan sore harinya puasa, liver sudah lelah. Maka tatkala sudah lelah, ditambahi lagi makanan itu lemak-lemak yang berat, dikonsumsi sekitar 4 jam atau sampai 6 jam. Maka apa yang terjadi? Akan tambah kelelahan bagi organ. Lelah di atas lelah. Belum lagi buka puasanya. Buka puasa yang caranya salah. Ya. Akhirnya tambah lelah. Jadi Ramadan Anda tambah lemes, tambah lelah. Ya, tambah muncul masalah kesehatan. Nah, harusnya berkah, jadinya apa? Jadinya jadi masalah. Nah, kemudian rahmatullah, dan pada kurma ini di antara manfaat berikutnya adalah semua vitamin ada di dalam kurma kecuali 2 vitamin. Kemudian kalorinya, ya, 3 biji kurma menyamai dengan kalori yaitu 1 piring nasi. Masya Allah, ajaib. Ini ajaibnya kurma. Barakallahu fiik. Kemudian ketika buka juga gitu. Bukanya Nabi SAW dengan kurma. Sebagaimana hadis Anas bin Malik. Karena Nabi SAW yuftir birutabat qabla yusalliya. Nabi SAW ketika bukanya pilih kurma. Kurma yang dipilih kurma basah. Kurma itu adalah buah yang paling manis dan dia paling cepat dicerna di liver. Terlebih kalau kurmanya kurma basah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih cepat lagi. Sehingga memudahkan ketika dia buka makan kurma, dalam waktu 10 menit kalori cepat disebarkan. Sehingga apa? Sehingga dalam waktu 10 menit Anda sudah punya tenaga untuk kemudian sholat. Nah, lain halnya kalau dia ini bukanya makan berat. Seperti tadi katakan sahur, makannya berat. Habis sholat fajar, sholat subuh, tubuh dia lemes. Kenapa? Liver sudah lelah, organ sudah lelah. Proses cuci racun lelah, ditambahi mencerna lemak, juga timbul kelelahan. Ya. Akhirnya lelah ditambah lelah. Plus bukanya juga bikin lelah. Nah, bukanya juga bikin lelah. Dan di sini dalam lafaz hadis ini yang disampaikan sahabat ini, bahwasanya Nabi habis makan kurma, apa? Sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah termasuk sunnah yang dilupakan. Selesai makan kurma itu sholat. Ya. Selesai makan kurma sholat. Ini yang dilupakan. Oleh karena itu apa? Habis makan kurma jangan langsung makan. Sholat dulu. Antara makan buah biar ada jarak. Ini bukan dikatakan sunnahnya makan buah dengan makanan nasi, protein dikasih jarak. Tapi dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mereka mengambil dalil dari firman Allah, dari kebiasaan makan penghuni surga.
wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Dan mereka makan makanan buah-buahan yang mereka inginkan, dan kemudian mereka makan daging. Kemudian di sini memberikan makna jarak di situ. Adapun Imam Al-Khattabi tidak melazimkan demikian. Tetapi dari ilmu kedokteran ini menunjukkan kesempurnaan pola makan. Nah, adab makan juga. Kemudian habis makan kurma, biarin dihancurkan di lambung. Setelah dihancurin di lambung ya oleh pepsin, HCl, kemudian dia minum sedikit, kemudian sholat ya dalam keadaan makan kurma, masya Allah 10 menit sudah di tenaga sudah disebarin, sholat maghrib dalam keadaan kuat. Coba kalau makan daging, nah sholat maghrib sudah dalam keadaan lemas. Kenapa? Karena tenaganya belum selesai di metabolisme, butuh waktu 4 jam, masya Allah. Nah itu rahmatullah. Kemudian kebiasaan makan malam. Makan malam di atas jam 9 jangan dibiasakan. Jangan jadikan rutinitas. Hukumnya bukan haram, bukan makruh, boleh. Cuma jangan jadikan rutinitas. Kenapa? Di waktu itu pencernaan sudah tidak bekerja maksimal. Sebagiannya sudah istirahat. Kalau istirahat berarti makanan nggak dicerna. Ya, kalau nggak dicerna berarti potensi terjadi pembusukan di usus. Nah, itu rahmatullah jami'an. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Masya Allah pertanyaan banyak sekali. Ramuan apa yang bisa mengobati tangan saya di jari keluar air nanti pecah? Ini biasanya penyebabnya karena jamur di kuku ya. Ada masalah di kuku. Jamur di kuku biasanya kukunya bergelombang ya. Kemudian juga timbul nanah. Kemudian juga diantaranya juga jangan sampai salah potong kuku ya. Potong kuku yang benar itu lurus. Bukan yang pojok ngikuti ke dalam ikut dipotong. Kalau yang pojok ikut dipotong nanti akan menusuk daging. Sehingga akan menginfeksi. Solusinya diantaranya ya. Kalau disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bisa menggunakan kustul hindi. Atau hulbah. Dan semuanya sifatnya sama-sama panas. Kustul hindi atau hulbah. Hulbah bahasa Indonesianya yaitu kelabet. Bisa Anda cari di jual beli online, toko online. Ya. Bagaimana caranya? Hulbah atau kelabet ini yang serbuk ini campur dengan air panas. Ya. Kalau sudah hangat, tempelin pada kuku Anda yang bermasalah. Kemudian tutup dengan kasa, ya, tutup dengan kasa. Barakallahu fiik. Itu saja diulang-ulangi. Ya, diulangi. Nah, sampai akhirnya hilang nanah dan dagingnya mengecil kembali. Insya Allah dalam waktu singkat. Ya, dikompres dengan tadi hulbah atau kustul hindi sekitar 1 jam. Lakukan pagi dan sore. Barakallahu fiik. Tahur insya Allah. Waktu paling afdal atau sesuai sunnahnya kita membayar zakat fitri itu pada hari keberapa? Zakat fitr yang paling afdal. Jadi rahimakumullah, ibadah itu ada ibadah memang yang kita harus sembunyikan dan ibadah yang harus kita tampakkan. Ibadah wajib rata-rata ditampakkan. Seperti apa? Sholat. Nggak bisa dong saya mau sholat di rumah lah, kaum laki-laki ini. Saya nggak mau sholat di masjid, nanti takut riya. Nggak bisa. Dan Anda harus tampak. Ya, jalan ke masjid memang nampak. Dan itu syiar Islam. Nah, kecuali sholat sunnah. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, afdhalus salatil mar'ati, ya, afdhalus salatil mar'i fi baitih. Ya, afdhalus salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Nah, Anda salat qiyamul lail, salat rawatib di rumah, kecuali salat wajib. Nah, begitu pula infak dan sedekah. Ya. Adapun zakat fitr wajib. Nampak Anda, ketahuan Anda sudah zakat fitr. Adapun infak sedekah nggak ditampakin. Ya, sembunyi. Sampai tangan kanannya infak sedekah, tangan kirinya sampai nggak tahu. Saking sembunyinya. Nah, dan di sini untuk zakatul fitr yang terbaik adalah ketika Anda berangkat ke lapangan untuk menuju salat Id. Itu yang paling baik, yang paling sempurna. Itu yang paling sempurna. Ketika Anda berangkat menuju lapangan Id, ya, dicari rumah-rumah orang yang fakir miskin, kasihkan. Nah, adapun jika Anda kesulitan karena masa sekarang Masya Allah untuk mencari orang fakir miskin itu lumayan butuh waktu. Nggak seperti di masa lalu. Ya,
Makanya penyakit orang di masa lalu itu penyakitnya kurang gizi, seperti busung lapar. Penyakit orang di masa sekarang itu apa? Penyakit yang sifatnya berlebihan. Ya, asam urat, kolesterol, kencing manis, ya, demikian. Maka untuk mencari rumah-rumah itu membutuhkan waktu. Nah, kalau zaman dulu keluar dari rumah menuju lapangan sudah banyak didapat di kiri kanan depan rumahnya. Zaman sekarang kita harus belusukan dulu. Nah, barakallahu fik, terutama di perkotaan. Ya, maka yang terbaik adalah tadi ketika menuju sholat id. Kalau nggak bisa, khawatir menuju sholat id nggak dapat orang miskin atau jaraknya jauh, akhirnya ketinggalan sholat. Ya, berarti apa? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Nah, menu sahur yang baik untuk ibu menyusui, kurma itu juga baik, masya Allah. Kurma gizinya banyak. Kurma juga menambah air susu ibu. Ya, silahkan. Mau ditambah sayurnya, mau ditambah ada makan sayur, daun katu, masya Allah juga. Nah, habbatus sauda juga menambah air susu ibu. Kelabet, hulbah, oh itu tambah lagi menambah air susu ibu, masya Allah, banyak sekali. Kurma juga menambah air susu ibu. Nah, masya Allah. Lain sama nasi. Nasi nggak sebagus kurma malahan. Nah, jadi mindset saja. Orang kalau bilang kalau saya nggak sahur nasi, berarti ini bukan sahur, belum sahur. Ya, nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada tips bagi lansia yang akan vaksin, bagaimana sahurnya dan bagaimana agar tetap bugar karena ada yang efeknya kantuk berat dan lapar. Nah, sahur seperti biasanya, seperti tadi kita sebutkan sudah bagus sekali. Afan Ustaz izin bertanya, jenis makanan dan minuman apa saja kan dianjurkan saat sahur? Makanan bebas, silahkan. Ya, kalau menurut teori yang sudah kita sebutkan tadi, ya, teori kedokteran Arab klasik, Cina, Yunani, jangan pilih menu yang pedas, masam, pahit. Pilih yang manis, itu yang paling bagus. Ya, pilih yang manis. Ya, nasi juga manis, kategori manis, dia termasuk karbo, tapi dia sifatnya memang panas. Ya, kurma juga panas. Ya. Akan tetapi paling efektif itu kurma. Silakan Anda mau makan nasi, silakan. Dengan lauknya, misalkan nasi itu panas, cari lauk yang dingin itu ikan misalkan, tidak mengapa. Nah, bukan haram, bukan makruh. Tapi yang paling bagus, sempurna adalah kurma. Apalagi kurma campur timun, kurma semangka, kurma sama melon, digabungkan panas dingin. Sangat sempurna sekali. Obat herbal apa yang cepat mengeringkan luka kaki habis operasi karena diabetes? Dan juga herbal apa yang bisa menurunkan kadar gulanya? Bagus Anda konsumsi rendaman gandum untuk dikonsumsi diminum. Rendaman gandum itu bagus banget. Ya, rendaman gandum dikonsumsi dengan gandum utuh yang masih dalam wujud gabah. Ya, ambil 1 genggam, taruh di air, direndam 1 liter. Ya, kemudian ketika sahur diminum. Jangan langsung habis. Jadikan misalkan minum jam 4 kurang seperempat, minum jam 4 minum lagi. Berikutnya sebelum adzan minum lagi. Nah, gitu. Kemudian bikin lagi di pagi hari ketika puasa, diminum untuk nanti setelah berbuka. Ya, itu bagus sekali untuk kencing manis. Dan boleh Anda konsumsi kurma. Sebagaimana disebutkan salah satu ulama Tibun Nabawi, ya, yang beliau direkomendasi oleh 6 orang dokter dari Mesir, dari Mamlakah Saudi Arabia. Dalam kitab beliau disebutkan Sahih Tibun Nabawi fi Mandhar al-Mu'asir, disebutkan bahwasanya kurma dengan dosis 100 gram, kalau kita timbang, ya, itu 100 gram itu kalau kurmanya sukari sekitar 6-7 biji. Ternyata dosis 100 gram ini bagus sekali untuk dosisnya kencing manis. Padahal kurma itu manis. Dengan dosis yang tepat sangat bagus untuk kencing manis. Apa? Untuk meningkatkan kinerja pankreas, untuk menghasilkan, menormalkan kondisi insulin. Kenapa? Kalau insulin turun, gula akan naik. Kalau insulin terlalu banyak, maka gula akan turun. Kalau insulin turun, terjadilah diabetes mellitus, kencing manis. Kalau insulin naik, terjadilah diabetes insipidus, gula dalam darah ngedrop. Makanya perlu dijaga. Nah, perlu dijaga, barakallahu fiik. Nah, itu. Tebu juga demikian, di negeri kita tebu bisa jadi obatnya kencing manis. Tebu rasanya manis tapi masya Allah bisa untuk kencing manis tanpa es, tanpa gula, ya, untuk meningkatkan kinerja pankreas.
Barakallahu fiik. Kemudian la ilaha illallah. Bagaimana menyikapi keluarga yang suka gibah saat puasa? Ana tidak memiliki kemampuan untuk memberitahu. Kalau nggak mampu memberitahu, minimal hati mengingkari. Dan Anda pergi dari yaitu ajang gibah. Ya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi SAW. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu, nasihati dengan lisan. Fa illam tastati' fa biqalbi. Fadzalika min adafil iman. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Dan itu yang menunjukkan lemahnya iman kita. Nah, mengingkari dengan hati itu minimalnya. Jangan sampai tidak mengingkari dengan hati sekalipun. Jangan. Kalau nggak mampu sudah, termasuk perbuatan Anda keluar dari majelis ghibah tersebut. Cari alasan yang lainnya. Kadang kita pergi dari majelis ghibah itu sudah nasihat. Kenapa? Si fulana hengkang dari majelis kita. Jangan-jangan dia nggak suka dengan apa yang kita omongkan. Itu sudah nasihat. Nah, penampilan Anda dengan pakaian syar'i itu sudah nasihat bagi dia. Ya, perbuatan Anda, ya, tingkah laku baik Anda meninggalkan majelis ghibah itu sudah nasihat bagi dia. Bahkan terkadang akhlak kita, ya, itu adalah nasihat terbaik untuk mereka dibanding penjelasan dengan ilmu. Kadang beberapa orang dinasihatin, ya akhi, jangan melakukan hal ini nggak diajarkan Nabi. Ya akhi, jangan lakukan ini dilarang sama Nabi. Kadang malah menolak, kadang malah sombong, kadang malah marah. Dengan perbuatan kita, terkadang itu nasihat. Dan dakwah dengan akhlak itu adalah yang paling baik. Ya, terkadang dengan dalil nggak masuk, dengan dalil bantah, dengan akhlak subhanallah lebih nerima. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Bismillah Ustaz. Afan mau bertanya, suami anak ada luka dari jari kakinya. Awalnya melenting kecil seperti kutu air, lalu pecah dan lama-lama jadi luka yang berdarah. Agak sedikit. Tadi untuk kencing manis, lukanya bisa Anda kasih gamat, bisa dikasih jeli gamat, bisa, ya. Atau banyak herbal yang lainnya. Nah, banyak herbal yang lainnya. Kemudian untuk luka ini, ya, dan cukup mengganggu aktivitas, apakah ada obat herbal yang bisa? Sama, ini pakai kustul hindi bagus. Kustul hindi pakai air hangat dikit, tempelin. Nah, tempelin. Kemudian di atas lukanya mundur ke sedikit dari belakang jarinya, pangkal jarinya bisa dibekam di situ. Ketika dibekam akan ada darah baru. Darah kotor yang sudah sibuk untuk membersihkan luka, menyembuhkan luka dibuang, diganti darah baru yang membawa nutrisi juga untuk luka ini, untuk memperbarui sel-sel jaringan. Nah. Kiat-kiat bersahur agar tetap bugar, tidak terlalu lapar. Ini yang kita sampaikan tadi, lihat aja. Itu mindset semua, Anda harus makan nasi. Coba aja. Anda lebih sehat, lebih ringan tubuh Anda, lebih aktif. Bisakah dari daun bidara untuk pengobatan seperti tumor, kanker? Kalau memang bisa, komposisi seperti apa? Bisa, daun bidara bisa. Daun benalu jati paling bagus. Ya. Daun benalu jati. Nah, kalau bisa nanti konsultasi pribadi, tanya ke admin guys, silakan chatting ke admin guys, admin Facebook ini, silakan japri. Nanti kalau rumah Anda dekat, bisa insya Allah kita konsultasi online. Ya. Kalau berbuka makan kurma, kemudian minum teh manis, panas, dan gorengan ditambah timun, Masya Allah, top, marko top ini. Masya Allah. Kalau makan, kasih jarak. Ya. Untuk buka dan sahur tetap kasih jarak. Bagaimana caranya Anda paham? Misalkan sahur jam 4, sekarang maghrib, subuh katakan jam 4.38. Anda sahur misalkan jam 4, jam 4:10. Mendekati waktu adzan Anda minum. Ya. Karena apa? Jangan sahur langsung minum, ya, dengan alasan waktu mepet. Ya, sebenarnya Anda tinggal mengkondisikan. Nah, kalau sahur langsung minum, apa yang terjadi? Makanan belum halus dipaksa masuk usus. Nah, dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Kelabet untuk memperlancar ASI, bagaimana cara raciknya? Kelabet itu pakai 1 sendok, kemudian
bisa dicampur dengan air panas, ya, dikonsumsi, dia rasanya pahit, tidak enak, ya. Bisa Anda tambah dengan madu, ya. Nah, sampai kata para ulama menyebutkan, seandainya manusia tahu betapa manfaatnya kelabet, ya, betapa manfaatnya hulba ini, niscaya manusia akan membeli hulbah kelabet ini dengan apa? Dengan emas. Taib. Sebenarnya ini saja pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya. Semoga Ramadan ini dan tahun selanjutnya menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin. Nah, ikhtiar apa yang bisa saya lakukan untuk menurunkan tekanan darah? Ini puasa, Masya Allah. Sangat bagus lagi untuk menurunkan tekanan darah dengan pola makan Anda yang benar. Sahur kurma dengan timun, Masya Allah. Kurma dengan semangka, Masya Allah. Buka nanti lihat lagi juga ketika buka puasa kurma atau kurma dengan semangka, silahkan. Menu makanannya juga panas dingin. Nah, apa itu menu makan panas dingin? Silahkan lihat kajian-kajian di channel YouTube kami. Ya, cari dengan judul dahsyatnya kombinasi panas dingin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah ikhlaskan niat kita, Allah bersihkan dari niat kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran dosa dan lain sebagainya, dan Allah terima amalan ibadah kita di bulan puasa, dan semoga Allah hapuskan semua dosa kita dan Allah jadikan kita hamba insan yang bersih, ya, dari dosa-dosa, dari hati yang kotor. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.